Halo para mahasiswa semua, berjumpa kembali dengan saya Nana Hendra Cipta dalam mata kuliah Sains Lingkungan Teknologi dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hubungan sains, teknologi, lingkungan dan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai perkembangan teknologi yang memang perkembangan teknologi itu selaras dengan perkembangan sains begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana keterkaitan antara sains teknologi dengan lingkungan dan masyarakat. Kita mulai dari ada suatu gambaran di sini ya yang memang bisa kita lihat. Nah, jadi dari bagan ini kita bisa melihat bahwa secara tidak langsung sains itu memang berkaitan dengan lingkungan gitu. Artinya memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap lingkungan. Demikian juga gitu ya, bahwa sains itu juga memberikan dampak tidak langsung terhadap masyarakat gitu. Bagaimana interaksi antar masyarakat itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan sains gitu. Nah, dalam konteks ini sains memberikan dampak secara langsung terhadap teknologi. Nah, kita ketahui bersama dalam perkembangan teknologi itu kan sangat tergantung pada perkembangan sains. Nah, ketika sains mengalami perkembangan, maka teknologi pun berkembang begitu ya, selaras gitu. Karena memang pada hakikatnya teknologi itu merupakan penerapan dari sains. Nah, teknologi secara langsung sudah jelas ini memberikan dampak terhadap lingkungan. Demikian juga teknologi memberikan dampak terhadap masyarakat. Dampak yang bisa dirasakan itu bisa dalam bentuk dampak positif ataupun negatif gitu ya. Jadi memang selalu seperti itu gitu ya, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif gitu. Nah, jadi bagan ini menunjukkan keterkaitan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Bagaimana antara keempat komponen ini saling berkaitan satu sama lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara sains teknologi dengan lingkungan dan juga masyarakat. Nah, kita mulai dari hubungan sains teknologi dengan lingkungan. Ya. Nah, dari sini pembahasan kita itu kita mulai dari konsep lingkungan itu sendiri begitu ya. Jadi sebelum lebih lanjut membahas mengenai bagaimana hubungan antara sains teknologi dengan lingkungan, kita harus memahami terlebih dahulu konsep dari lingkungan itu sendiri apa begitu. Lingkungan menurut beberapa pendapat ahli dinyatakan sebagai semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi artinya bahwa lingkungan itu konteksnya itu bisa biotik ataupun abiotik. Biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi. Sedangkan abiotik itu adalah benda-benda tidak hidup yang memang berinteraksi dengan komponen-komponen biotik tadi begitu ya. Jadi konsep lingkungan ini sebenarnya luas gitu ya, termasuk juga manusia yang ada di dalamnya. Jadi manusia itu ya yang berperan penting dalam perkembangan teknologi merupakan bagian dari lingkungan gitu. Konteksnya luas. Jadi semua hal termasuk juga benda-benda baik benda tidak hidup ya. Kemudian keadaan, situasi itu pun disebut sebagai lingkungan gitu. Nah, secara garis besar ini dibedakan menjadi dua gitu ya. Biotik dan juga abiotik gitu. Biotik itu sendiri meliputi hewan tumbuhan gitu ya, manusia gitu. Abiotik itu sendiri meliputi sumber daya alam dan juga benda-benda mati
serta daya dan kondisi. Daya dan kondisi ini berkaitan misalnya adalah perubahan iklim. Nah, itu merupakan bagian dari komponen abiotik. Bagaimana interaksi antar komponen abiotik ya di bumi ini gitu ya, membentuk suatu keadaan. Misal cuaca, iklim begitu ya. Nah, berkaitan dengan biotik ini ya, hewan dan tumbuhan itu bisa interaksi antara hewan dan tumbuhan. Ini pun disebut sebagai konteksnya adalah lingkungan. Jadi interaksi ataupun hubungan antara hewan dengan tumbuhan. Bagaimana hewan memakan tumbuhan misalnya begitu ya. Sapi memakan rumput misalnya. Itu pun disebut sebagai interaksi antara hewan dan tumbuhan. Itu pun konteksnya adalah lingkungan. Interaksi. Demikian juga interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan, kemudian juga interaksi manusia dengan komponen abiotik, dan interaksi manusia dengan manusia. Nah, jadi konteks lingkungan itu tidak hanya sekumpulan benda-benda yang ada di dalam suatu area, begitu ya. Tapi lebih jauh dari itu, termasuk juga interaksi antar komponen-komponen yang membentuk lingkungan tersebut. Nah, jadi konsep lingkungan itu gitu ya, tidak hanya kumpulan benda-benda saja gitu, tapi juga termasuk interaksinya gitu. Misalnya interaksi antara hewan dengan tumbuhan gitu ya. Interaksi hewan tumbuhan dengan komponen-komponen abiotik misalnya. Interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan, interaksi manusia dengan abiotik, dengan komponen abiotik, interaksi manusia dengan manusia, itu pun konteksnya disebut sebagai lingkungan. Nah, dalam kaitan dengan hubungan antara sains teknologi dan lingkungan serta masyarakat ya. Interaksi antara manusia dengan hewan dan tumbuhan serta interaksi antara manusia dengan komponen abiotik ya, ini disebut sebagai interaksi ataupun hubungan antara sains teknologi dengan lingkungan ya. Nah, sedangkan interaksi antara manusia dengan manusia ini disebut sebagai society. Nah, konteksnya seperti itu gitu dalam kajian kita pada mata kuliah ini gitu ya. Jadi yang disebut sebagai hubungan sains teknologi dengan lingkungan itu adalah interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan, kemudian interaksi manusia dengan komponen abiotik. Sedangkan interaksi manusia dengan manusia itu disebut sebagai hubungan sains teknologi dengan society. Konteksnya ke situ. Nah, dari sini kan kita bisa membedakan dua hal tadi ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita terlebih dahulu akan membahas hubungan sains teknologi dengan lingkungan. Dalam hal ini adalah interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan dan interaksi manusia dengan komponen abiotik lainnya begitu ya. Sedangkan pada kesempatan lain nanti kita akan membahas mengenai hubungan sains dan teknologi dengan masyarakat. Artinya itu hubungan sains teknologi dalam bentuk interaksi manusia dengan manusia atau society. Nah, itu ya konteksnya seperti itu. Baik, kita mulai dari hubungan sains teknologi ya terhadap lingkungan. Dalam hal ini seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa memang ada dua gitu ya konteksnya. Hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan, kemudian hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan lingkungan abiotik. Nah, kedua bentuk hubungan ini ya dalam bentuk interaksi akan menghasilkan dua dampak, selalu seperti itu. Baik dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, dampak positif yang bisa kita rasakan ini ya berkaitan dengan kemampuan hidup manusia, peningkatan taraf hidup manusia, termasuk juga penyediaan berbagai macam kebutuhan. Nah, sedangkan dampak negatif itu adalah ekses gitu ya dari interaksi antara manusia dengan hewan dan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan lingkungan abiotik. Selalu seperti itu gitu. Karena memang pada dasarnya nanti manusia itu ketika melakukan interaksi baik dengan hewan dan tumbuhan maupun dengan lingkungan abiotik lainnya itu akan selalu memanfaatkan teknologi gitu. Ya, jadi seperti itu. Nanti ini kita bahas pada uraian berikutnya gitu. Jadi sekarang bahwa yang dimaksud dengan hubungan sains teknologi terhadap lingkungan itu sebenarnya dua gitu ya. Hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan dan hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan lingkungan abiotik. Ini akan menghasilkan dua dampak.
dampak positif dan juga dampak negatif. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana hubungan sains teknologi terhadap interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan? Ya. Nah, manusia selalu memiliki kepentingan dalam memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber bahan pangan tentunya bagi manusia, gitu ya. Nah, di samping sumber bahan pangan ya sebagai apa namanya sarana sandang misalnya, papan begitu ya. Jadi artinya bahwa manusia itu sangat membutuhkan keberadaan hewan dan tumbuhan. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti akan selalu melakukan eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan, gitu ya. Jadi hewan dan tumbuhan itu sebagai objek eksploitasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya, gitu ya. Selalu seperti itu. Gitu. Karena memang manusia itu ya sangat tergantung pada hewan dan tumbuhan, keberadaan hewan dan tumbuhan. Maka hewan dan tumbuhan itu merupakan objek eksploitasi manusia gitu. Dalam rangka apa gitu ya? Sebenarnya dua gitu ya. Nah, mengapa manusia melakukan eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan? Dua konteksnya, yaitu memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Karena kan sumber energi kita itu manusia sangat tergantung pada keberadaan hewan dan tumbuhan gitu ya. Energi untuk hidup gitu. Sumber pangan gitu kan. Nah, jadi memenuhi kebutuhan hidup. Ini sebenarnya terjadi sudah sejak zaman dulu ya, keberadaan manusia pertama kali misalnya. Selalu bahwa manusia itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang objeknya itu adalah hewan dan tumbuhan gitu ya. Nah, jadi ini merupakan kebutuhan dasar bagi manusia gitu ya. Bahwa kita sebagai manusia itu memerlukan hewan dan tumbuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai sumber pangan, sumber sandang, sumber papan begitu ya. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut ya, interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan itu dalam bentuk eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan itu mengalami perubahan gitu ya. Yaitu kecenderungannya itu nanti ke komersial dan hiburan tujuannya gitu. Jadi di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia juga memiliki kepentingan terhadap hewan dan tumbuhan ya, yang berkaitan dengan komersial ya, kemudian yang berkaitan dengan hiburan. Nah, jadi artinya nanti dalam konteks eksploitasi hewan dan tumbuhan ini gitu ya, tujuan utama manusia itu dua. Pertama memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berikutnya adalah untuk komersial dan hiburan. Memang kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, seperti yang terjadi pada manusia-manusia purba begitu. Ya mungkin eksploitasi hewan dan tumbuhan itu tidak akan terjadi secara signifikan begitu ya perubahannya gitu. Tapi sekarang kan tujuan manusia itu juga di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah, tujuan manusia eksploitasi hewan dan tumbuhan itu ada dalam rangka komersial dan hiburan. Gitu. Bagaimana hewan-hewan itu misalnya dijadikan objek hiburan gitu ya, ditangkap dari alam liar, kemudian dikandangkan gitu ya di sebuah kebun binatang atau di tempat sirkus begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan ya dalam kaitannya dengan komersial dan hiburan. Hewan dan tumbuhan dijual misalnya begitu ya secara besar-besaran gitu, dieksploitasi, kayu misalnya ditebang gitu kan. Kemudian produknya itu dijual gitu ya, dikomersilkan gitu. Nah, dua tujuannya pada akhirnya. Nah, dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, maka manusia menciptakan teknologi. Gitu ya. Teknologi bagaimana melakukan eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan yang sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang singkat. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk dalam rangka komersial dan hiburan. Masuklah teknologi di sini. Gitu. Teknologi dari mana? Hasil pemikiran manusia lewat sains. Ketika sains berkembang, teknologi berkembang. Bagaimana caranya gitu? Agar manusia itu bisa memenuhi kebutuhan hidup dan juga hasrat untuk itu memenuhi kebutuhan komersial dan hiburan gitu. Yang berkaitan dengan eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan. Masuklah unsur teknologi di sini gitu ya. Jadi ini kaitannya gitu ya. Bagaimana secara lebih lengkapnya kita lihat di sini ya. Nah, jadi artinya bahwa
fungsi teknologi ini dalam konteks eksploitasi hewan dan tumbuhan ini umumnya adalah untuk mempermudah manusia gitu. Jadi fungsi teknologi itu dalam konteks interaksi antara manusia dengan hewan dan tumbuhan itu adalah dalam rangka untuk mempermudah manusia. Mempermudah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya ya. Bagaimana agar mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang singkat. Dibuatlah berbagai macam teknologi. Teknologi penebangan pohon misalnya. Ada gergaji mesin dan lain sebagainya gitu. Sehingga dalam waktu singkat itu kita bisa mengumpulkan sumber daya alam yang banyak yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya ya, karena meningkatnya populasi manusia gitu. Di samping itu juga berkaitan juga dengan memenuhi hasrat komersial dan hiburan gitu. Bagaimana pohon-pohon itu bisa dijual gitu ya kira-kira dalam rangka komersial, bagaimana hewan-hewan itu dijadikan objek hiburan. Nah, diciptakanlah teknologi-teknologi untuk itu gitu ya. Penangkapan hewan buruan misalnya begitu ya. Kemudian juga penebangan pohon. Nah, itu kan diciptakan teknologi oleh manusia untuk mempermudah itu gitu ya. Nah, jadi artinya ketika teknologi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah, tumbuhan dan hewan ini digunakan untuk sumber sandang, pangan, dan papan begitu ya. Nah, ini. Sedangkan memenuhi hasrat komersial itu, tumbuhan dan hewan itu digunakan untuk keperluan tambahan, motif ekonomi, dan hasrat hiburan. Gitu. Jadi ada hal lain yang memang dilakukan, ada tujuan lain gitu ya. Awalnya memang hasrat komersial dan hiburan ini tidak ada dalam konteks kehidupan manusia gitu ya. Manusia hanya kecenderungan mengeksploitasi hewan dan tumbuhan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja gitu. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan sandang, pangan, dan papan itu saja gitu ya, yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Awalnya kan seperti itu. Tapi semakin maju perkembangan zaman, maka mulai muncul hasrat yang lain, yaitu memenuhi hasrat komersial dan hiburan dalam rangka eksploitasi hewan dan tumbuhan. Gitu ya. Nah ini ya. Jadi artinya tumbuhan dan hewan itu digunakan untuk keperluan tambahan, motif ekonomi dan juga hasrat hiburan. Inilah sebenarnya yang apa namanya menambah gitu ya kerusakan gitu ataupun dampak-dampak negatif kaitan antara interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan. Ya muncullah berbagai macam masalah, kepunahan hewan-hewan tertentu misalnya, kemudian juga kerusakan hutan gitu ya. Apa namanya penggundulan gunung misalnya ya. Ketika gunung gundul muncul lagi masalah baru, banjir, kemudian juga tanah longsor dan lain sebagainya gitu ya. Ya karena ini sebenarnya kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, mungkin tidak akan terlalu signifikan perubahannya gitu ya, dampaknya gitu, interaksi antara manusia dengan hewan dan tumbuhan ini. Tapi kan lain, ada hasrat lain dalam diri manusia gitu. Nah, jadi artinya bahwa fungsi teknologi ini untuk mempermudah ya, manusia menciptakan teknologi dalam rangka mempermudah ya, eksploitasi hewan dan tumbuhan. Nah, di samping itu juga ya peningkatan populasi manusia ini bisa mendorong manusia untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran. Jadi di samping manusia memiliki hasrat baru yaitu dalam rangka untuk hiburan, dalam rangka untuk apa namanya tadi memenuhi hasrat komersial gitu ya. Nah, juga manusia itu mengalami peningkatan populasi. Ketika populasi manusia meningkat, maka kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan itu pun meningkat. Jadi kebutuhan manusia untuk mengeksploitasi hewan dan tumbuhan pun meningkat seiring dengan peningkatan populasi manusia. Gitu. Ya. Sehingga manusia itu terdorong untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya hewan dan tumbuhan. Maka diciptakanlah teknologi dalam rangka untuk mendukung eksploitasi besar-besaran terhadap hewan dan tumbuhan tersebut. Jadi memang teknologi itu berfungsi untuk mempermudah manusia gitu ya. Karena tadi manusia memiliki hasrat komersial dan hiburan, di samping itu juga terjadi peningkatan populasi sehingga dibutuhkan kebutuhan hidup yang meningkat gitu ya. Maka harus dilakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya hewan dan tumbuhan gitu. Maka terciptalah teknologi. Contoh misalnya beberapa teknologi yang memang apa namanya berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan hewan dan tumbuhan, misalnya teknologi rekayasa genetika.
ya. Kemudian mesin penebang pohon, teknologi penangkapan ikan dan lain sebagainya masih banyak lagi begitu ya. Nah, sekarang kita lihat misalkan salah satu contoh mengenai teknologi rekayasa genetika gitu ya. Nah, teknologi rekayasa genetika ini merupakan teknologi untuk memodifikasi molekul-molekul genetik agar dapat dihasilkan sifat-sifat baru yang menguntungkan. Ini sudah jelas. Ini sangat berkaitan dengan perkembangan sains, khususnya misalnya di bidang ilmu genetika, kultur jaringan. Gitu ya. Jadi pemikiran manusia itu sudah sangat jauh, gitu ya. Bagaimana manusia bisa memodifikasi ataupun memunculkan sifat-sifat baru yang lebih menguntungkan bagi dirinya, gitu, bagi kehidupannya. Misalnya hasil panennya jadi meningkat, gitu ya. Kemudian juga apa namanya, hewan, tumbuhan, ataupun hewan misalkan dagingnya jadi lebih banyak, bagaimana caranya. Jadi semuanya tertuju pada bagaimana cara meningkatkan produksi pangan, gitu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan teknologi rekayasa genetika. Gitu. Memang, gitu ya, di sini akan menghasilkan dua dampak, ya. Dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positifnya ini berkaitan dengan sifat-sifat dari GMO. Nah, GMO itu genetical organisme gitu ya, organisme yang telah apa namanya melalui suatu rekayasa genetik disebut sebagai GMO, genetical molecular organism. Gitu. Nah ini dampak positifnya ada bagi kehidupan manusia. Misalkan di sini biasanya gitu ya sifat-sifat dari GMO ini tahan hama dan penyakit gitu. Karena memang sudah dirancang seperti itu gitu ya. Jadi gennya itu dirancang agar bisa meracuni gitu ya serangga-serangga yang dapat menyerangnya gitu ya. Menghasilkan racun misalnya gitu ya yang dapat menyerang tumbuhan gitu. Nah, maka diciptakanlah apa namanya tadi ya, rekayasa genetika yang berkaitan dengan menghasilkan suatu organisme baru yang disebut sebagai GMO misalnya. Biasanya tahan hama dan penyakit gitu ya. Ini kan jelas menguntungkan gitu ya. Karena kalau misalnya tumbuhan ataupun hewan itu tahan penyakit, tahan hama begitu ya, hasil panen meningkat, hasil peternakan meningkat sudah jelas. Itu nanti kan bertujuan untuk menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu ya. Ya seiring dengan peningkatan populasi. Nah, jadi tahan hama dan penyakit, kemudian meningkatkan hasil pertanian, peternakan, perikanan. Tujuannya ke situ semua. Ya. Jadi setiap teknologi itu tujuannya untuk mempermudah manusia ya mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Pasti selalu seperti itu. Nah, misalnya menghasilkan produk sesuai kebutuhan manusia untuk pengobatan, misalnya ya, pangan dan lain-lain. Gitu ya. Nah, misalnya penisilin kan itu dihasilkan dari organisme tertentu gitu ya, sebagai sumber obat begitu. Nah, jadi ini ya ada dampak-dampak yang menguntungkan yang bertujuan untuk meningkatkan apa namanya sumber pangan gitu ya bagi manusia gitu. Khususnya berkaitan dengan teknologi rekayasa genetika. Nah, di samping itu juga ada dampak negatifnya. Inilah yang memang harus bijaksana dalam menerapkannya begitu ya. Bagaimana kita menerapkan teknologi rekayasa genetika itu agar dampak negatifnya bisa diminimalisir gitu. Misalnya transgenik ya transgenis itu organisme yang sudah apa dilakukan rekayasa genetika gitu ya. Nah, transgenik ini bisa menyebabkan keracunan. Nah, jadi kan misalkan begini, misalkan orang melakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan gen-gen yang dapat mengeluarkan racun, misalnya bagi serangga hama, misalnya begitu ya. Ternyata racun itu juga berpengaruh kepada manusia, gitu, sehingga memang kadang-kadang, gitu ya, ketika kita memakan tumbuhan ya yang telah mengalami transgenik, bisa saja kemungkinan apa namanya menyebabkan keracunan bagi tubuh manusia, bagi tubuh manusia sendiri. Jadi keracunan tidak hanya terhadap hama gitu ya, tapi terhadap tubuh manusia sendiri gitu ya. Nah ini bahayanya gitu. Kemudian terganggunya keseimbangan ekosistem sudah jelas ya, karena kan hilangnya hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan alami ya, tumbuhan-tumbuhan alami gitu ya. Tumbuhan-tumbuhan alami yang memang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem terutama. Nah, jadi kalau lebih banyak tumbuhan-tumbuhan yang apa
telah dilakukan transgenik gitu ya. Nah, ini ekosistem akan terganggu gitu ya, keseimbangannya gitu. Nah, sehingga muncul berbagai macam hama lagi, hama-hama baru begitu ya. Nah, kemudian gangguan kesehatan dari produk-produk transgenik seperti tadi gitu ya. Jadi ini ada dampak-dampak negatifnya gitu, di samping juga dampak positifnya. Maka tadi harus bijaksana kita dalam menggunakan teknologi ya. Ini salah satu contoh dari teknologi rekayasa genetika. Kemudian berikutnya, teknologi penebang pohon misalnya. Teknologi yang mengubah cara penebangan pohon yang efektif dan efisien. Gergaji mesin misalnya. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar orang bisa melakukan penebangan pohon dalam waktu singkat dengan hasil yang banyak begitu ya. Atau meliputi area yang sangat luas. Nah, ini tujuan utamanya tetap dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka dari itu ada dua dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya akan dihasilkan jumlah kubik kayu yang besar dalam waktu singkat, sudah jelas ya. Jadi jumlah kayu yang dihasilkan misalnya itu dihasilkan dalam jumlah besar gitu ya, tapi waktu yang digunakannya sangat singkat sekali. Gitu. Nah, dengan menggunakan mesin-mesin penebang pohon tadi gitu ya, sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Begitu. Kemudian dapat menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun komersial. Nah ini ya dampak positifnya. Tapi ada juga dampak negatifnya, kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Karena memang ketidakseimbangan antara kecepatan jumlah pohon ditebang dengan jumlah pohon yang tumbuh. Jadi berbeda. Jadi kan hutan itu ketika dilakukan penebangan kan butuh waktu beberapa tahun mungkin gitu ya untuk tumbuh kembali begitu ya. Nah, ini kecepatannya tidak sama antara jumlah pohon ditebang dengan jumlah pohon yang tumbuh sehingga menghasilkan lahan gundul gitu ya. Nah, lahan gundul inilah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan lebih lanjut tentunya gitu. Seperti banjir, tanah longsor gitu. Jadi akan lebih banyak tanah-tanah gundul gitu, lahan-lahan gundul karena memang kecepatan antara jumlah pohon yang ditebang dengan jumlah pohon yang tumbuh itu tidak seimbang gitu. Sehingga akan dihasilkan tanah-tanah yang tidak memiliki pohon atau disebut sebagai lahan gundul. Lahan gundul inilah yang menjadi masalah baru nantinya gitu ya. Tanah longsor, banjir dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dua dampak ini ya dalam konteks teknologi penebangan pohon. Nah, berikutnya misalnya teknologi penangkapan ikan. Nah, ini penggunaan peralatan dan cara-cara mutakhir untuk menghasilkan produk-produk perikanan gitu ya. Nah, jadi tujuan utamanya sama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu ya. Manusia kan populasinya meningkat nih, maka kebutuhan akan ikan itu pun akan meningkat. Bagaimana caranya agar menghasilkan ikan dalam waktu singkat gitu, dengan jumlah yang sangat besar? Maka diciptakanlah berbagai macam teknologi penangkapan ikan gitu. Dengan menggunakan bom ikan ya, yang sangat berbahaya bagi lingkungan gitu ya, misalnya gitu. Dengan menggunakan racun dan lain sebagainya gitu. Nah, dampak positifnya apa? Menghasilkan jumlah kuantitas produk perikanan yang besar dalam waktu yang singkat. Gitu ya. Pukat harimau misalnya begitu. Ya konteksnya dalam penangkapan ikan itu. Nah, ini jelas memang jumlah kuantitas produk perikanannya akan meningkat gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gitu. Kemudian selain daripada itu menghasilkan kualitas produk perikanan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Gitu ya. Nah, kualitasnya. Jadi kualitasnya pun meningkat, kuantitasnya pun meningkat, jumlahnya meningkat, kualitasnya meningkat misalnya. Kemudian dampak negatifnya kerusakan ekosistem sudah jelas. Ekosistem laut jadi rusak misalnya begitu ya. Ketika misalnya ada rekayasa genetika terhadap salah satu jenis ikan, misalnya ikan yang menghasilkan produk-produk unggulan, nah itu pun akan merusak ekosistem gitu. Ya, jadi menghilangkan gitu ya hewan-hewan alami gitu ya dari laut misalnya, sungai dan lain sebagainya gitu. Kerusakan ekosistem sudah. Kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit baru bagi manusia maupun hewan lain gitu ya. Sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup alami. Nah, jadi ini selalu seperti ini, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, lalu bagaimana ya? Tadi kan kita berbicara hubungan sains teknologi ya dalam konteks interaksi manusia dengan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang hubungan sains teknologi dalam konteks interaksi manusia dengan lingkungan abiotik.
Nah, di samping manusia juga memiliki kepentingan terhadap hewan dan tumbuhan, gitu ya, manusia juga ternyata memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi kan untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah ternyata manusia juga punya kepentingan lain yang meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Gitu. Nah, peningkatan kualitas dan taraf hidup ini manusia memerlukan mesin-mesin pengolah, gitu ya, mesin pengolah produk, gitu ya. Di mana mesin pengolah produk ini sangat berkaitan dengan industri dan juga mesin-mesin pendukung, gitu ya. Nah, di samping itu juga manusia memerlukan mesin-mesin transportasi dalam berinteraksi, gitu ya. Nah, ini sebenarnya dalam rangka untuk peningkatan kualitas taraf hidup, gitu ya. Ya, jadi manusia mengembangkan industri, manusia mengembangkan alat-alat transportasi, gitu ya. Nah, sehingga nanti dihasilkan mesin-mesin industri gitu ya, yang dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam jangka waktu yang singkat, pengolahan tentunya ya. Manusia tidak hanya tergantung pada bahan-bahan alami ternyata untuk keperluan sandang, pangan, dan papan, tapi juga memerlukan bahan-bahan olahan lain melalui industri. Gitu. Maka dikembangkanlah industri. Industri memerlukan mesin sebagai salah satu sarana gitu ya untuk mendukung proses produksi. Demikian juga manusia juga memerlukan mesin transportasi dalam berinteraksi agar transportasi efektif dan efisien. Maka dikembangkanlah teknologi ke situ. Ya, teknologi mesin misalnya gitu ya. Kemudian juga teknologi transportasi masuk gitu untuk mempermudah kebutuhan hidup manusia gitu ya. Nah, jadi masuklah teknologi ke sini nih ke dalam konteks industri dan juga alat transportasi. Nah, teknologi industri ini nanti akan sangat berkaitan dengan mesin-mesin pendukung begitu ya. Nah, industri ini merupakan bidang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan dan pembuatan bahan baku ataupun pembuatan barang jadi. Nah, ternyata kan karakteristik manusia itu tidak hanya cukup dengan memenuhi kebutuhan hidup dari bahan-bahan ataupun sumber daya alami gitu yang ada di lingkungan gitu ya. Tapi juga manusia harus mengolah berbagai macam sumber daya alam itu ya menjadi barang jadi ya yang memiliki kualitas yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini konteksnya industri gitu ya. Nah, kemudian industri itu menghasilkan barang-barang yang memiliki nilai tambah, sudah jelas. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup manusia. Nah, dalam operasionalnya industri ini memerlukan teknologi agar produk yang dihasilkan itu berkualitas dan juga memiliki kuantitas yang besar dengan waktu pengolahan yang singkat. Nah, jadi manusia membutuhkan barang-barang jadi. Manusia membutuhkan bahan-bahan olahan gitu ya. Bahan-bahan olahan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan bahan-bahan olahan ataupun barang-barang jadi itu, maka dalam operasionalnya industri itu memerlukan teknologi gitu. Agar nanti produk yang dihasilkan itu berkualitas dan juga memiliki kuantitas yang besar dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, sehingga teknologi ini digunakan dalam proses industri yang berupa mesin-mesin industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia gitu ya. Nah, jadi konteksnya teknologi itu sebenarnya untuk memperbesar produksi gitu. Nah, teknologi itu sendiri kan menggunakan mesin-mesin industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia tentunya gitu. Kan tetap saja sehingga nanti begini, di satu sisi teknologi dalam konteks industri itu memanfaatkan sumber daya alam, di sisi lain juga nanti akan memberikan dampak terhadap sumber daya alam gitu ataupun lingkungan itu sendiri gitu. Jadi ada dua dampak nantinya gitu. Berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam konteks industri ini gitu. Nah, sehingga ini ya dampaknya ini teknologi industri ini jelas menghasilkan produk gitu ya. Tapi ada dua hal di sini yang berkaitan dengan dampak negatifnya, ekses terhadap lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya alam. Karena kan kita tahu bahwa mesin-mesin dalam industri itu kan membutuhkan sumber daya alam agar dia dapat melakukan pekerjaannya gitu ya. Jadi operasional dari mesin-mesin itu jelas
merupakan eksploitasi sumber daya alam. Misalnya, bagaimana mesin-mesin itu dijalankan menggunakan batu bara, menggunakan minyak bumi, gitu, dan menggunakan sumber-sumber energi yang lain yang ada di alam lingkungan, gitu ya. Sehingga memang ketika mesin-mesin industri itu bekerja sangat cepat ya untuk menghasilkan suatu produk, maka sumber daya alam yang digunakan ya itu pun akan semakin besar begitu ya. Bagaimana kebutuhan minyak bumi dibutuhkan untuk industri, bagaimana kebutuhan batu bara dibutuhkan untuk industri gitu ya. Ketika itu berkembang pesat, jumlah yang harus dihasilkan juga harus banyak misalnya, maka sumber daya alam pun ditingkatkan gitu ya. Sehingga nanti akan berpengaruh terhadap upaya eksploitasi sumber daya alam gitu ya. Nah, demikian juga ada ekses terhadap lingkungan gitu ya. Jadi dalam proses produksinya mesin-mesin itu nanti akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dengan menghasilkan zat-zat yang dapat menimbulkan pencemaran tentunya. Nah, ini dampak negatifnya gitu, dari teknologi industri itu gitu ya. Nah, tapi ada keuntungannya menghasilkan produk, dampak positifnya. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas, produk yang dihasilkan kuantitasnya besar misalnya, ya dengan produksi yang sangat singkat. Dapat memenuhi kebutuhan populasi manusia yang besar sudah jelas. Dapat meningkatkan taraf hidup dan juga kualitas hidup manusia itu sendiri. Nah, ini dampak positifnya dari teknologi industri itu. Tapi ada dampak negatifnya, baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Nah, misalnya di sini ya, dampak negatif ekses terhadap lingkungan hidup, munculnya pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, gitu ya. Karena kan proses pengolahan ataupun proses produksi dengan menggunakan teknologi-teknologi industri itu, mesin-mesin industri itu akan menghasilkan zat-zat tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan, gitu ya. Ketika zat-zat yang dihasilkan dari proses produksi tersebut masuk ke dalam udara, maka akan menghasilkan pencemaran udara, gitu ya. Ketika masuk ke dalam tanah, ya maka menimbulkan pencemaran tanah, gitu. Demikian juga ketika memang masuk ke dalam air akan menimbulkan pencemaran air, gitu ya. Ini dampak negatifnya, ekses terhadap lingkungan hidup. Tapi ada dampak negatif lain, yaitu berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Nah, jadi ketika proses produksi meningkat, maka sumber daya alam yang dibutuhkan ya untuk mendukung proses produksi itu pun meningkat gitu. Sehingga pengurangan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu secara cepat gitu ya. Misalnya minyak bumi gitu ya. Ya, karena proses produksinya naik misalnya, maka akan dibutuhkan lebih banyak minyak bumi gitu. Ya, maka proses untuk pengurangan minyak bumi itu pun semakin cepat gitu. Dari yang tadinya misalkan 10 tahun menjadi 5 tahun misalkan, karena proses produksinya berlangsung dengan cepat begitu ya. Sehingga orang berupaya lagi untuk mengeksploitasi sumber daya alam lagi gitu ya di tempat-tempat yang lain gitu. Demikian juga batu bara misalnya. Batu bara yang diperlukan sangat banyak gitu ya. Sehingga dilakukan eksploitasi secara terus-menerus terhadap sumber daya alam tersebut. Ya, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang menyebabkan eksploitasi sumber daya alam. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Contoh misalnya kerusakan lahan akibat tambang misalnya. Karena biasanya kan bahan-bahan yang berkaitan dengan teknologi industri ini ya, yang berkaitan dengan tambang tentunya gitu ya. Batu bara misalnya gitu. Sehingga menimbulkan kerusakan gitu ya. Nah, ini dampak negatif eksploitasi terhadap sumber daya alam gitu. Nah, sedangkan dampak negatif ataupun ekses terhadap lingkungan hidup itu meliputi pencemaran udara, pencemaran tanah, dan juga pencemaran air. Nah, kita membahas di sini satu hal yang berkaitan dengan pencemaran udara misalnya. Nah, pencemaran udara ini adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika, kenyamanan, ataupun merusak properti. Jadi masuknya satu atau beberapa zat yang dapat mengganggu ataupun membahayakan manusia, gitu ya, serta makhluk hidup yang lain. Gitu. Nah, dari mana zat-zat pencemar itu munculnya? Dari hasil pengolahan teknologi industri gitu ya. Industri itu kan memerlukan mesin. Nah, mesin-mesin itulah nanti akan menghasilkan zat-zat pencemar. Ya termasuk juga sebenarnya alat transportasi gitu ya.
transportasi itu bukan akan menghasilkan zat-zat pencemar, misalnya karbon monoksida begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, pencemaran udara ini juga tidak hanya dihasilkan oleh aktivitas manusia gitu ya, tapi juga bisa dihasilkan oleh sumber-sumber pencemar alami seperti gunung berapi, kebakaran hutan. Cuma memang dampaknya pencemaran udara yang dihasilkan dari sumber-sumber pencemar alami ini tidak terlalu signifikan. Justru yang terlalu signifikan itu adalah aktivitas manusia dari mesin-mesin industri, dari transportasi. Itulah yang menjadi penyebab paling banyak gitu ya dalam eh, konteks pencemaran udara ini gitu. Nah, jadi memang selalu seperti itu gitu ya. Ketika manusia menggunakan teknologi gitu ya, maka akan ada dampaknya tentunya gitu. Sehingga memang kita harus bijaksana dalam menggunakan berbagai macam teknologi ini karena ternyata teknologi ini dalam konteks hubungan antara teknologi dengan lingkungan gitu ya, sangat memberikan peran terhadap bagaimana lingkungan itu akan mengalami perubahan gitu ya. Sehingga nanti dampaknya akan dirasakan juga oleh manusia itu sendiri gitu. Karena manusia itu sendiri kan bagian dari lingkungan gitu ya. Yang jelas bahwa ketika lingkungan itu rusak, maka manusia pun akan mengalami kerugian tentunya gitu ya dari penggunaan teknologi. Sehingga ketika kita akan menerapkan teknologi ya, itu harus bijaksana ya. Sekarang memang telah banyak upaya-upaya yang dilakukan gitu. Bagaimana mengurangi dampak negatif dari penggunaan teknologi. Karena memang di satu sisi kita jelas membutuhkan teknologi gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain juga kita tidak boleh menggunakan teknologi yang merusak lingkungan gitu. Sekarang sudah mulai dipikirkan oleh manusia. Manusia sudah mulai menyadari bahwa ternyata terdapat dampak-dampak negatif yang merugikan gitu ya, terhadap lingkungan hidup yang nanti akan berpengaruh mungkin di masa yang akan datang. Gitu. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Kita nanti pada pertemuan berikutnya akan membahas mengenai dampak sains teknologi terhadap masyarakat gitu, dalam konteks masyarakat ataupun society. Jadi bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia gitu ya yang terdampak dari penerapan teknologi. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam perkuliahan ini. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.